Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih dan Saya Nazalia Ismazarani. Saya Lepradisa Kautsari. Saya Wafa Fatma Syarifah. yang kami akan membawakan presentasi tentang aliran-aliran sesat menurut Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama akan dibawakan oleh Alma. Pengertian aliran sesat yaitu aliran sesat berasal dari bahasa Yunani yaitu heresi, yang artinya adalah pilihan keyakinan atau faksi dari pemeluk yang melawan. Aliran sesat atau heresi merupakan pandangan atau doktrin dari teologis atau keagamaan yang mengajarkan dan mempercayai hal-hal yang dianggap berlawanan serta bertentangan dengan keyakinan maupun sistem dari keagamaan maupun yang dianggap ortodoks atau secara sah dianggap ajaran yang benar. Kriteria menentukan kelompok aliran sesat yaitu bagaimana caranya menentukan suatu kelompok merupakan aliran sesat. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menetapkan 10 kriterianya. Pedoman agar tidak tersesat. Pedoman identifikasi aliran sesat dikemukakan dalam penutupan Rakernas MUI di Hotel Sarif Pan Pasifik Jalan MH Tamrin, Jakarta Selatan, 6 November 2007. Selanjutnya berikut 10 kriteria. Yang pertama, mengingkari salah satu dari rukun iman. Yang kedua, meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Yang keempat, mengingkari otoritas atau kebenaran isi Al-Quran. Yang kelima, melakukan penafsiran Al-Quran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Yang keenam, mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Yang ketujuh, menghina, melecehkan, atau merendahkan para Nabi dan Rasul. Yang kedelapan, mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul terakhir. Yang kesembilan, mengubah, menambah, atau mengurangi pokok-pokok ibadah oleh syariah, seperti haji. Berikut 3 contoh aliran sesat di dunia. Yang pertama ada Children of God dari California, Amerika Serikat. Yang kedua ada Adora Monmini dari Amerika yang berbasis di San Diego, California. Yang ketiga ada ubur-ubur dari Kota Serang, Banten, Indonesia. Aliran Heaven's Gate, kelompok agama UFO Amerika yang berbasis di San Diego, California, didirikan pada awal 1970-an dan dipimpin oleh Marshall Applewhite 1931 sampai 1997 dan Bonnie Nettles 1927 sampai 1985. Salah satu ajaran yang dinilai berbahaya pada aliran sesat Heaven's Gate adalah manusia dapat masuk surga apabila mati sebelum hari kiamat terjadi. Karena ajaran tersebut, banyak anggota Heaven's Gate ramai-ramai memilih cara termudah untuk mati dengan bunuh diri. Pada tahun 1997 diberitakan bahwa sekitar 39 anggota dari Heaven's Gate melakukan bunuh diri secara massal sebab ajaran serta perintah dari ketua Heaven's Gate. Aliran Children of God. Aliran sesat Children of God yang tersebar di Amerika dan terkenal sebagai aliran sesat yang paling berbahaya di dunia serta sebagai salah satu sekte seks yang cukup keji. Aliran sesat Children of God mengharuskan para pengikutnya untuk melakukan hubungan seks bebas dengan sesama anggota dari Children of God. Tidak hanya itu, para pengikut ajaran Children of God pun mengharuskan para pengikutnya untuk berhubungan dengan anak-anak. Para pengikut dari aliran Children of God percaya bahwa ritual tersebut akan membuat mereka mendapatkan pahala yang besar. Karena keyakinan tersebut, para pengikut aliran sesat ini bahkan tidak segan untuk menyiksa, menculik, bahkan membunuh banyak perempuan berusia muda. Gerakan agama ini dimulai pada 1968 di Huntington Beach, California, Amerika Serikat. Ini adalah bagian dari Jesus Movement, yaitu gerakan Yesus pada akhir tahun 1960-an. Selanjutnya ada aliran ubur-ubur.
Aisyah sebagai pendiri kerajaan ubur-ubur mempercayai bahwa dirinya adalah sosok Ratu Kidul yang mengakui Al-Quran dan Allah, akan tetapi ia menganut agama bernama Sunda Wiwitan. Aliran ini mulainya menyebarkan ajaran sesatnya melalui media sosial seperti Facebook dan YouTube. Melalui media sosial tersebut, kerajaan ubur-ubur mengungkap pernyataan yang cukup yang cukup kontroversial bahwa Allah memiliki makam. Tidak hanya itu, kerajaan ubur-ubur juga memberikan pernyataan bahwa Nabi Muhammad sebenarnya berjenis kelamin perempuan. Para anggota dari kerajaan ubur-ubur tidak mempercayai Ka'bah sebagai arah kiblat bagi umat muslim, akan tetapi adalah tempat penyembahan berhala. Karena pernyataan-pernyataan tersebut, MUI kemudian memberikan fatwa haram pada kerajaan ubur-ubur di tahun 2018. Dalam Al-Quran juga menyebutkan orang tersesat jauh dalam surat Ibrahim ayat 3. Alladzina yastahibbunal hayatad dunya alal jirati wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalin mubin. Yang artinya yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok, mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Quran surat Ibrahim ayat 3. Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala telah membuat suatu ketetapan yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Syariat yang telah Rasul sampaikan pada kita semua wajib hukumnya untuk kita teladani, untuk kita jalani. Syarat seseorang sebagai Islam ialah dengan bersyahadat, meyakini dan menjalankan rukun iman ataupun rukun Islam, tidak menduakan Allah Subhanahu wa taala, dan yakin jika Nabi Muhammad adalah nabi yang terakhir. Apa yang Rasulullah, pada intinya lakukan yang Rasulullah lakukan dan perintahkan, dan jangan melakukan apa yang Rasulullah larang dan tidak perintahkan. Jangan coba untuk menambah-nambahi Islam yang diajarkan Rasul, dan jangan pula mengurang-uranginya. Biarkan Islam tetap seperti apa adanya agar hidup kita selamat dunia dan akhirat. Sebagai berdiri saya sini untuk mengakhiri semuanya dari perwakilan kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.